Oh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 TP Industri mendapatkan tugas tentang kemuhamadiahan yang dengan Darida untuk menanyakan kepada Pak Jamhari tentang organisasi Muhammadiyah, dan Bapak ini termasuk anggota yang aktif dalam kegiatan organisasi Muhammadiyah. Kami punya beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama, apa motivasi Bapak masuk organisasi Muhammadiyah? Apa motivasi ini? Semacam dorongan atau keinginan Bapak untuk masuk organisasi itu, Pak? Ya, berorganisasi itu kewajiban dan kebutuhan. Setiap orang itu berkebutuhan, butuh terhadap berkelompok. Hidup berkelompok, bermasyarakat itu kebutuhan. Ya. Makanya orang mengatakan manusia itu makhluk pribadi dan makhluk sosial. Kalau hidupnya sendiri itu nggak sempurna, sifat manusianya nggak sempurna. Banyak orang berhidup berkelompok, berkomunitas, ada yang jadi kelompok, misalkan olahraga, klub voli, sepak bola, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau di kemasyarakatan itu ada Karang Taruna, remaja masjid dan sebagainya, termasuk ada IPM, Pemuda Muhammadiyah. Nah, itu namanya hidup berkelompok, bersosial. Nah, salah satunya adalah bergabung di dalam organisasi Muhammadiyah. Sekarang kenapa kok yang dipilih Muhammadiyah? Karena saya sebagai seorang muslim yang memiliki riwayat pendidikan, latar belakang pendidikan yang notabene adalah keagamaan, ya sejalan dengan ilmu yang saya terima, visi tentang hidup saya. Muhammadiyah itu kan bukan organisasi cari duit, bukan organisasi cari jabatan atau organisasi cari keuntungan, tetapi Muhammadiyah itu adalah organisasi dakwah yang mengajak orang untuk kebaikan. Nah, oleh sebab itu diharapkan orang yang bergabung di Muhammadiyah nanti bisa menjadi baik dan bermanfaat terhadap masyarakat. Itu motivasinya. Jadi motivasinya karena visi Muhammadiyah itu adalah yaitu masyarakat yang berkemajuan. Misinya adalah dengan cara berdakwah, amal ma'ruf nahi mungkar, melalui apa? Ada sekolah, ya kan, ada panti asuhan, ada pondok pesantren, kemudian ada lagi apa gitu. Nah, itu semuanya adalah dalam rangka media atau sarana untuk dakwah. Nah, itu aja. Apa lagi? Pertanyaan kedua, Pak. Peran Bapak dalam organisasi Muhammadiyah apa, Pak? Ya, kalau peran itu kan tergantung di fungsi dan jabatan. Ya, kebetulan Bapak ini jadi kepala sekolah. Ya, perannya adalah mendakwahkan Islam melalui organisasi Muhammadiyah di amal usaha Muhammadiyah. Apa caranya? Ya, mengajak kebaikan dalam sebatas di lingkungan sekolah. Mengajak guru, mengajak siswa untuk rajin tertib beribadah, tertib belajar, tertib berorganisasi. Bahkan ya mengajak guru-guru semuanya tetap menjadi teladan di lingkungan sekolah bagi siswa. Nah, itu tugas ya. Itu secara jabatan. Ya, kalau yang lain-lain ya
Ini menjaga nama baik tentunya kan gitu. Bukan Bapak karena di sekolah. Terus apalagi Pak, nggak apa-apa pertanyaannya. Dan yang ketiga Pak, tantangan dan hambatan yang dilalui dalam berorganisasi Muhammadiyah. Banyak tantangannya. Tantangan itu adalah yang apabila tidak kita hadapi, kita akan tenggelam atau kita akan kalah. Itu karena tantangan itu ada perlawanan, ada persaingan, nah, kan gitu ya. Tantangan yang dialami Muhammadiyah khususnya mengelola pendidikan di sini kan banyak sekolah-sekolah negeri ya. Nah, itu namanya tantangan itu. Nah, tantangan. Kalau enggak kita betul-betul solid, betul-betul bagus mengelola sekolah ya nanti ditinggalkan oleh masyarakat. Gitu. Itu tantangannya. Ya, betul. Bersaing itu kan. Yang kedua itu ada peluang tantangan itu ya. Ada namanya peluang. Di sini sebagai pusat industri kan, tahu sendiri. Kalau kita tidak mendidik anak-anak untuk siap kerja dan siap bersaing dalam dunia pekerjaan, penyiapan tenaga kerja, kita akan dikalahkan. Tenaga kerja di Sangatta khususnya Kutai Timur pada umumnya akan diisi oleh orang-orang dari luar. Kenapa? Karena kita tidak siap bersaing, kualitas kita rendah. Lah ini tantangan kita. Itu tantangan itu. Makanya perlu penting setiap kita itu selalu menginovasi, meningkatkan diri, memperbaiki diri kualitasnya. Nah itu tantangan. Hambatannya apa? Setiap perjalanan, setiap program, setiap rencana itu pasti ada hambatannya. Ya kan? Hambatan itu adalah yang menghalangi sesuatu yang sehingga kita itu tidak bisa mencapai tujuan. Biasanya hambatannya yang paling sederhana sekarang di sini satu sarananya misalkan kita lebih kurang kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri ya kan sarananya kan lebih lengkap. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa meningkat? Nah, dengan sarananya itu tentunya sekolah itu melakukan kerjasama dengan perusahaan itu untuk saling meningkatkan pengetahuannya, anak dimagangkan dan sebagainya. Ini jurusan apa? Nah itu contohnya adalah bekerja sama dengan perusahaan dalam hal apa? Kelas industri dan sebagainya. Itu contohnya ya. Kemudian juga mencari pihak-pihak donatur lain gitu kan untuk pemenuhan kebutuhan sarana kita, bangunan, gedung, peralatan. Nah ini selama ini sudah ada, nanti insya Allah nanti di alat berat sebentar lagi juga datang alat-alatnya seperti TKR itu nanti datang, karena TKR kan sudah datang. Itu salah satu upaya bagaimana hambatan-hambatan kita karena sarana kurang, itu caranya. Nah, hambatan juga terjadi di guru misalkan, makanya kita bisa, caranya apa? Kita ketersediaan guru terbatas, maka kita ngundang guru-guru tamu, ya gitu-gitu. Itu namanya bagaimana hambatan yang dihadapi itu harus diselesaikan, bukan ditinggal lari gitu kan. Banyak hambatan kemudian nggak dijalankan, itu salah gitu. Itu namanya mutung, frustasi atau putus asa, nggak bisa. Seperti halnya kalian itu berangkat dari sekolah, seragamnya belum ada, belum dicuci, mutung kemudian, atau nggak usah sekolah aja ngapain, nah, itu salah. Jadi kalau tahu bangun lebih pagi, segera dicuci, pasti dikeringkan, kan begitu. Itu harus namanya upaya. Belum lagi masalah jalan, misalkan males depan jalan gang saya itu lagi dibangun, kendaraan nggak boleh lewat, kan begitu. Itu harus diselesaikan, jangan sampai hambatan kayak itu menghambat kita untuk melakukan aktivitas. Banyak orang-orang akhirnya kendaraannya ditaruh di luar, motornya di luar, maksudnya jalan kaki. Nah itu namanya cara.
Nah, walaupun ada hambatan, tetap kita harus bisa melaluinya dengan cara dan strategi yang bisa kita lakukan. Itu namanya hambatan, itu harus dicari solusinya. Oke, lanjut ya. Apa lagi? Dan keempat, Pak. Ya, keempat. Apakah Bapak memahami seberapa penting anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dalam organisasi Muhammadiyah? Nah, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu adalah sebagai pedoman, acuan, platform, oke, bagi platform. Tahu platform? Nah, tahu sudah, nanti pokoknya cari aja itu. Bagi setiap anggotanya, ketika hendak melakukan menyusun program, melakukan kegiatan yang berkaitan berorganisasi, itu harus mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Loh, kenapa? Ya biar kita tidak keluar dari makna, visi, dan misi organisasi itu. Yang kedua, ketika ada masalah dalam berorganisasi, kita bisa kembali diselesaikan kembali ke anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu karena untuk mengatur role kita, langkah-langkah kita. Misalkan, apa sih persyaratan jadi anggota Muhammadiyah? Di situ ada di anggaran dasar itu. Satu, Islam, kan gitu. Kalau nggak Islam nggak bisa jadi anggota Muhammadiyah gitu, ya kan? Nah, begitu, kemudian dan seterusnya lah. Itu salah satu aja. Tidak harus warga negara Indonesia, jadi nanti kalau warga negara luar itu bisa aja jadi anggota Muhammadiyah. Bagaimana cara memiliki kepemimpinan, kepengurusan di tingkat pusat sampai daerah? Di situ diatur di dalam anggaran rumah tangga. Caranya berapa anggotanya, siapa-siapa yang boleh dipilih, di mekanisme gimana rapat-rapatnya. Nah, di situ. Itu wajib kita pahami apabila kita sebagai pimpinan. Apabila kita jadi pengurus sebuah kepengurusan di amal usaha atau di Persyarikatan Muhammadiyah, itu wajib diketahui oleh setiap pimpinan. Kenapa? Karena dia yang akan menggerakkan organisasi itu. Nah, kalau yang menggerakkan organisasi nggak tahu anggaran dasar rumah tangga, ya geraknya nggak jelas itu, kemana-mana sama aja. Kalian itu mau jalan ke sana pakai mobil tapi nggak bisa nyopir. Iya kan? Oh iya, nanti akan nabrak-nabrak itu. Atau bikin jalan baru, mendingan ya kan kalau nggak masuk parit, ya kan. Nah, itu gambarannya seperti itu. Nah, itu lanjut, apa lagi? Dan yang kelima, Pak. Ya, kelima. Pengalaman apa yang Bapak dapat selama berorganisasi di Muhammadiyah? Apa tadi, apa? Pengalaman apa? Oh, pengalaman. Ya, namanya pengalaman itu adalah sesuatu yang sudah kita dapatin dan kita alami. Ya banyak tentunya. Namanya pengalaman kok. Pengalaman itu kata orang dulu adalah guru yang terbaik. Ya, guru yang terbaik adalah pengalaman. The experience is the best teacher. Itu istilahnya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Artinya apa? Pengalaman itu bagian daripada sarana untuk belajar kita. Pengalaman ya banyak, itu gimana aja. Artinya pengalaman yang kita dapat itu masalah kita harus menjadi guru. Pengalaman itu adalah masa lalu, ya kan? Pengalaman itu pasti ada dua isinya. Masa lalu itu apa? Iya, masa lalu itu isinya ada dua, ceritanya ada dua. Nah, itu ceritanya ada dua aja. Kalau nggak senang ya sedih, ya kan? Kalau nggak bahagia ya, lawannya bahagia apa? Sedih. Susah senang, baik buruk, ya kan gitu. Baik buruk, susah senang, susah sulit, terus bahagia. Lawannya bahagia apa ya? Menderita. Nah, isinya dua itu, dan kedua-duanya harus menjadi pelajaran. Kegagalan dan kesuksesan, kan gitu. Kalau masa kita punya pengalaman dulu, saya melakukan ini pernah gagal, itu harus menjadi introspeksi. Kenapa kok gagal? Kenapa kok? Jangan sampai kita ini selalu gagal terus.
Gagal terus itu berarti orang nggak bijak. Itu kata orang bijak itu adalah orang bijak itu tidak akan jatuh kedua kali dalam satu lubang. Apa maksudnya? Orang bijak itu tidak akan masuk dua kali dalam satu lubang. Tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa orang bijak pasti akan belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya? Wah, kalau kamu itu misalkan berada di sekolah, misalkan di jalan, ada di situ jalan lubang, oke? Kemarin kamu ibaratnya kejeglong itu istilahnya sampai motornya jatuh gitu ya. Nah, saya yakin besok tidak akan lagi mengulang. Karena apa? Sudah punya pengalaman, tahu. Pelan-pelan di depan ada lubang. Nah, itu maksudnya. Jangan sampai kamu jadi nggak orang bijak. Sudah tahu kemarin kena masuk di situ kena lubang, hari ini juga kena lubang lagi, besok lagi kena dengan lubang yang sama. Berarti kesalahan kemarin tidak jadi pengalaman untuk memperbaiki diri perjalanan itu. Nah, itu. Ya, itu adalah tentang pesan pengalaman. Kalau pengalaman baik tentunya ya isinya buat kita senang, kadang-kadang tersenyum sendiri gitu kan. Nah, iya. Nanti lama-lama jadi orang gila kalau namanya tersenyum sendiri. Oke, itu apa lagi ya? Terima kasih Pak. Ya. Maaf mengganggu waktu kerjanya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Nah, oke.